pernah dengar berita nggak? Pejalan kaki nabrak orang lagi duduk. Nggak mungkin. Dibawa ke rumah sakit. Nggak mungkin. Mungkin dia gede banget, kakinya gede banget kayak Ultraman baru tuh keinjek ya. Karena lo seorang ibu-ibu. Di Jepang tuh bener-bener kagak ada motor, Pak. Nggak ada motor, mobil juga dipersulit. Betul, soalnya dijualnya ke kita. Ya makanya, duitnya banyak memang dia. Makanya memang orang Indonesia nih harus mempersilahkan orang turun duluan. Jadi pemerintah kalau mau turun kita persilahkan. Iya. Lo tau gak sekarang yang terjadi apa? Setelah motor, sepeda listrik, anak SD udah bawa dan pakai di jalan raya. Kamu yang bisa bawa motor, tapi bukan berarti ayah mengizinkan kamu untuk bisa membawa motor. Kenapa? Karena orang yang bisa bawa motor belum tentu punya adab untuk berkendaraan. Setuju gua. Misalkan ini orang nyebrang. Lo bisa dong ngerjain matematika sambil jalan kaki. Bisa, betul. Naik mobil susah kan? Mobil susah. Tinggi gua nih. Lu kan kesit. Ini kita sebenarnya nama podcastnya apa sih? Belum ada. Nggak ada, udah berdua sama Pak Eko udah. Kita balik di podcast yang nggak ada namanya ini ya. Belum ada namanya. Tapi sampai 100 episode baru kita. Ini namanya ini nih, gitu kan. Dinatnya banyak. Seperti biasa nih. Ini kita mau bahas tentang yang lagi in saat ini. Emang ini lagi ini. In coy. Tapi ini gua. Nih. Hanya di plus 62 yang salah siapa? Ini tapi gue udah baca nih. Gue udah nonton di TikTok nih. Di TikTok? IG, gue nonton IG. TikTok, ini ada di TikTok. Ini beneran, ini ada di TikTok nih yang video yang tentang bapak-bapak yang tengah duduk di area trotoar namun sempat kena marah sama pemotor yang justru mau lewat. Jadi di trotoar, motor, orang kan. Ya trotoar kan biasanya tempat buat pejalan kaki, orang yang lagi santai gitu. Nah ini motor mau lewat gitu. Tapi malah dimarahin. Tapi kayaknya dua-duanya salah dah. Kenapa? Kenapa? Bocah duduk kan. Kan itu trotoar tempat orang jalan. Trotoar tuh tempat orang jalan, wajib ya? Wajib. Jadi emang orang buat melintasi buat duduk. Karena biasanya tapi ada bangku, jangan salah loh. Iya, tapi kan bangku nggak di tengah-tengah trotoar, Bapak. Di pinggir dia. Ini kan trotoar nih. Nih, trotoar. Terus ada ada di Monas ada ya. Ya udah. Yang salah pemerintah berarti tidak bisa menyetarakan ini. Enggak. Kan bahu jalan nih, ada tamannya. Gue rasa emang yang penting tuh bukan buat kendaraan. Betul. Udah, yang penting bukan buat kendaraan. Pejalan kaki boleh, orang duduk boleh. Karena nggak ada tuh, lo pernah dengar berita nggak? Pejalan kaki nabrak orang lagi duduk. Nggak mungkin. Dibawa ke rumah sakit. Nggak mungkin. Mungkin dia gede banget, kakinya gede banget kayak Ultraman baru tuh keinjek ya. Iya, bisa. Nggak mungkin. Gitu. Atau tiba-tiba yang lagi patung Sudirmannya lagi hormat, tiba-tiba dia turun naruh kakinya satu. Iya, kan pegel. Nggak mungkin. Kalau nggak gini patung Sudirman terus garuk gini, gatel gini lagi, nggak bisa, nggak mungkin. Ya kan, pasti yang nggak boleh setahu gue trotoar pokoknya buat kendaraan aja. Kalau buat jalan kaki, buat orang duduk boleh. Karena ini juga buat pemerintah sih. Maksudnya lu ngapain sih? Lu kerja apa sih dari kemarin? Karena gue kan ke Jepang kan. Gue ke Jepang, itu tuh 10.000 langkah tuh nggak berasa sehari. Karena enak di sana jalan kaki. Karena disupport banget gitu, nggak ada tukang parkir, terus juga kayak konblok buat orang buta juga rapi. Kadang-kadang kan orang buta di Indonesia kan, lihat yang kuning-kuning, ya kan gitu-gitu lama-lama ada yang masuk lubang. Anjir kan orang buta nggak bisa ngindar ya, kalau kaget aja masuk. Nggak, coba deh, apa istimewanya menurut lo di Jepang? Terutama buat pejalan kaki dibanding di Indonesia? Kayaknya transportasi umum sih. Belum bisa dilawan sampai 10 tahun bahkan 30 tahun mendatang. Kita aja sumbangan keretanya dari Jepang yang tua-tua. Udah ada yang nunduk banget buku Sekai. Lu tau gak yang konten kakek-kakek masak?
Iya, kadang batuk. Mulai bungkuk banget. Kelihatan tuh kereta itu gak ada yang tegak kan? Nggak ada yang tegak. Kalau tegak serem tuh. Yang bungkuk aja bisa nabrak motor tuh sampai meninggal. Jadi kayak di satu kota itu Pak bisa tiga stasiun. Satu kota 3 stasiun. Bukan satu kota gede. Kita lebih. Kecamatan. Lebih ke kecamatan. 3 kereta. Satu stasiun 3 kereta. Oh, berarti emang besar. Emang banyak banget gitu. Sampai ada kan kalau Manggarai berapa titik sih? 8 apa 6 gitu. Nah, dia tuh ada sampai 21 satu stasiun. 21 pintu. Manggarai juga nih kan kereta nih. Ojek. Mikrolet. Ormas. Itu kan juga kendaraan kan? Kendaraan politik. Ormas. Kendaraan politik. Ada stasiunnya lagi ya. Kira-kira kalau Ormas ada stasiunnya gitu suka ada timernya malak-malakin juga ya? Ada lah kan itu parkir. Terus. Jadi gimana nih menurut lu buat pemerintah itu apa namanya tentang trotoar? Gua nih ngerasa nih ya. Nih harusnya kalau kita nggak akan cukup lah, polisi nggak akan cukup mau ngomongin apa aparat penegak hukum yang kemudian ada di setiap trotoar untuk ngamanin untuk ngamanin trotoar pasti nggak akan cukup menurut gua. Kita tuh harus nyiain anjing, kalau nggak harimau kan kita punya. Tapi ya kalau harimau malah ya. Indonesia ini terkenal dengan harimau Sumatera. Taruh aja, maksudnya udah nggak bisa udah nggak bisa dibilangin sama orang. Oh iya, kayak harus kepalanya lepas aja. Udah nggak bisa dibilangin sama orang. Gue nggak ngerti kenapa. Gue juga kalau merhatiin ya pengendara motor di Jakarta gitu, terutama di Jakarta nih, emang bener-bener nggak bisa dibilangin. Maksudnya ya ngelawan arah. Oh iya itu. Pasti tuh udah rahasia umum lah. Naik ke trotoar tuh udah bukan lagi salah satu bentuk pelanggaran menurut gua, tapi salah satu bentuk solusi menghindari kemacetan. Jadi buat mereka itu bukan pelanggaran, itu solusi gitu. Jadi yang bilangnya tuh menurut gua udah bukan orang. Udah Allah. Mesti kena ajab gitu-gitu ya. Kalau gue lagi hukumannya udah mesti kayak misalnya kalau lo naik trotoar tiba-tiba petir nyamber. Iya, kalau nggak potong tangan aja. Jadi dia nggak bisa ngegas. Hukum kisos ini. Iya, barang siapa yang naik ke dalam trotoar tangannya putus. Masa hukum kisos tadinya. Serem banget. Karena iya sih pengendara motor gue juga bingung. Soalnya dia tuh sering banget lawan arah di tempat rame. Nih, jadi kan waktu di bawah flyover tuh kalau jam 2, jam 3 itu orang dagang di trotoar bahkan sampai jalan, Pak. Bahkan gue pernah diomelin gara-gara gue ngelindes kol. Salah sendiri kolnya nyebrang, Pak. Maksud gue kalau kolnya diem ya gue gak kelindes gitu. Kolnya berapa gitu sih? Gelinding. Oh, tiba-tiba salah satu kelompok kayak begini. sampai pojok dia begini. Habis sih. Nah, itu gue pun udah susah payah menghindari pedagang. Ada yang lawan arah, kesel gue. Iya, itu dia tuh. Gue nggak ngerti kenapa. Menurut gue nih. Pengendara motor di Indonesia, gue ini salah satu hal yang gue sangat sikapin ya, terutama anak gue kan usia SMP sekarang. Ya. SMP tuh rata-rata pasti udah bisa bawa motor, bener nggak? Benar. Karena gue dulu SMP bisa bawa motor. Ya. Terus gue ngomong sama anak gue gini, kamu yang bisa bawa motor, tapi bukan berarti ayah mengizinkan kamu untuk bisa membawa motor. Kenapa? Karena orang yang bisa bawa motor belum tentu punya adab untuk berkendara. Setuju gua. Jadinya lo akan nemuin tuh yang istilahnya emak sen kanan belok kiri itu kan karena dia bisa bawa motor tapi nggak tahu adabnya. Melawan arah. Motornya belok kiri, mamanya tetap ke kanan, lompat. Misah sama motornya.
Udah telanjur sen kanan lagi, mau belok kiri. Malah terpisah sama motornya. Maksud gue Adab, iya betul tuh. ada Setuju gue. yang jadi yang nggak pernah bahkan pada saat ngambil SIM menurut gue adabnya yang nggak dibenerin gitu. Emang mestinya itu bikin SIM di pesantren. Lama dong 3 tahun. Tergantung yang NU apa yang Muhammadiyah. Muhammadiyah cepet sehari. Iya, gue juga narik lagi ke Jepang lagi. Kenapa gue mes sama Jepang tuh? Karena emang dari SD adab dulu. Adab. Sistem ranking tuh SMP. Oh. Jadi SD kelas 1 sampai kelas 6 itu adab full. Belajarnya tipis banget. Jadi nggak ada yang pernah tahu bahwa lo ranking berapa kalau SD? Nggak ada yang tahu. Pas SMP baru tahu. Baru SMP ranking. Oh, baru ada label peringkat ya? Ya. Ada label peringkat baru SMP. Betul. Okay. Nah, jadi itu kayak anak-anak kecil tuh dikasih lihat lu kalau nyebrang sembarangan lu ketabrak begini. Ada ininya, ada stand-nya, ada apa namanya? Stuntman. Oh ya? Iya, jadi ditontonin anak SD. Ya? Ada jobnya. Ada jobnya. Jadi ketabrak mobil, ketabrak motor gitu. Jadi ketabrak ada jobnya. Ada jobnya. Ada jobnya. Jadi anak kecil nonton, nanti ada yang peragain. Cara nyebrang, menghargai orang, terus kalau naik kereta tunggu dulu orang yang turun. Nah, itu tuh. Iya kan? Bener deh, masalah adab ini penting menurut gua. Kereta turun duluan yang harus didahuluin sama kayak lift itu menurut gua penting banget tuh. Itu bagus banget. Lu kalau di Jepang tuh kayak karena gua tuh sering banget nemuin orang brengsek ya, ngantri di depan lift, udah mah di depan pintu lift atau di depan pintu kereta terus nggak mau ngasih orang turun duluan. Iya kan jadi lama. Iya. Katanya desek-desek. Emang harusnya duluin yang turun, bukan lo yang duluan yang naik gitu loh. Kayak misalkan di kereta nih, waktu itu gua. Ini walaupun penuh banget, Pak, udah tunggu dulu sampai semuanya habis baru masuk. Walaupun desek-desekan juga, tapi tetap teratur jadi enak. Iya. Emang gua kayaknya sering banget dan berkali-kali deh nemuin kejadian bahwa sebenarnya itu kan adab itu tertulis loh, bahkan selalu ada tulisannya di depan pintu bis atau di depan pintu lift. Dahulukan orang yang turun atau dahulukan orang yang keluar dari lift. Itu kan udah jelas adab tertulis, tapi entah kenapa gitu loh, entah rasio apa yang dipakai sama akal sehat yang jenisnya akal yang jenisnya kayak gimana yang dipakai sama orang-orang yang kemudian menganggap bahwa dia berhak naik dulu daripada orang yang turun dulu. Itu mah gini ini kan bisa kita umpamain aja nih. Ini kita isi penuh nih ya. Ini kan kita isi penuh. Gitu ya. Lu mau masuk gitu ya. Kalau yang nggak keluar dulu kan nggak bisa masuk. Susah. Betul. Kudu kosong dulu gitu. Itu kan logika sederhana yang harusnya dipikirin ya. Ya udah keluar dulu dah biar gue bisa masuk. Itu kayaknya penyakit, Pak. Namanya tuh goblok. Bacot. Iya, tapi sesimpel itu harusnya. Emang dokter spesialis kegoblokan. Ada. Jadi nggak teratur sama. Ini kan balik lagi ke sini nih. Ketidakteraturan ini tuh berarti kan dari SD gitu. Jadi sebetulnya mah SD mah bukan makan gratis, tahu sebetulnya Adab, guys. Ngasih makan adab gratis. Boleh. Karena buktinya ada anak SD yang protes tuh ngata-ngatain gendut. Berarti kan nggak punya adab. Kacau sih, parah. Makanya memang orang Indonesia nih harus mempersilahkan orang turun duluan. Jadi pemerintah kalau mau turun kita persilahkan. Iya. Jadi nggak perlu ada pemilu ya. Lagi bander banget. Baru menang nih. Tang. PLN kena, Pertamina kena. Dagang-dagang kena. Perdagangan. Pak RK. Apa PRK? PRK. Berarti lo nggak baca berita hari ini. Kalau gue RU Tani. Pak Ridwan Kamil. Oh, Pak Ridwan Kamil juga. Ketangkep dia. Baru. Kan belum ketemu. Hah? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Masih menghilang.
Keren kamu, punya ilmu hilang. Emang kan lama di Bandung, kan dekat sama Banten. Lebih dekat Jakarta sama Banten, salah. Sorry. Sundanya. Lebih dekat sama itu, apa? Piramid yang dipindahin ke Sunda. Enggak, lebih dekat Atlantis. Oh, Atlantis kan di situ. Betul, Atlantis. Enggak, tapi ya benar. Adab tuh udah pasti tentang segala-galanya lah. Betul. Ya itu kemudian Pedoman hidup sebetulnya itu mah. lu jadi tahu gitu loh bahwa dan adab itu sebenarnya logika berpikir kok. Logika berpikir aja gitu bahwa iya bener kalau sen kanan berarti belok kanan. Iya. Bukan belok kiri gitu kan. Kalau trotoar emang mah ini yang namanya jalan raya, di sampingnya itu bukan jalan raya, udah jelas itu udah pasti. Itu jalan kaki. Jalan kaki orang Trotoar, nyantai. tempat berjalan kaki, nggak boleh motor masuk, udah jelas tempatnya itu udah buat pejalan kaki, bukan buat lo yang mengendarai kendaraan bermotor, udah jelas gitu loh. Karena nggak mungkin tiba-tiba di trotoar tiba-tiba yang lewat. Nggak mungkin ban kirinya doang. Ini kan kayak rantai-rantai gitu. Lo pernah lihat gak Satria Bajaj hitam gitu bawa motornya lewatin trotoar? Gak pernah. Buat nabrak musuhnya nggak pernah. Taruh namanya aja begitu di rel kereta kan jalan kakinya. Iya lagi nggak naik motor dia. Pas duduk depan. Dia tahu diri. Motornya nunggu tuh di depan tuh ya. Ditaruh, diparkir di jalanan. Dia jalan tuh pasti. Di rel kereta dia jalan. Tempatnya gitu loh. Kau taruh di mana itu udah bener. Gimana sih lu nonton makanya Satria Bajaj hitam. Oke, lanjut deh video selanjutnya nih apa nih? Apa? Oh ini Patwal nendang. Aduh. Ini nih makanya nih ini Patwal. itu Patwalnya tuh polisi bukan sih? Patwal polisi pasti. Polisi ya motornya gede gitu ya. Capek banget jadi polisi ini bersihin namanya. Soalnya temen gua kan stand up komedian, dia kayaknya udah 20 tahun deh jadi polisi. Gamail, Mr. Gamail. Oh iya, betul. Wah, gue bilang aja semangat ya Pak, bersihin nama instansimu. Iya nih, saya juga berusaha. Lumayan, saya yakin bisa kok berubah jadi lebih baik 1 abad. Berarti dia setelah 20 tahun jadi polisi dia butuh 5 kali lipat pengabdian ya. Tapi ini gue sebenarnya gue bingung deh. Kan udah jelas-jelas ya puncak. Ini kan di puncak nih ya. Kayaknya deh. Puncak ya? Iya benar menuju puncak. Puncak itu kan punya jalur buka tutup kan? Iya. Supaya terus buat apa ada buka tutup kalau misalnya kemudian masih bisa lewat pakai patwal? Nah makanya ini si Patwal ini nih siapa sebetulnya yang di Patwal? Sepenting itu kah? Emang kalau negara kalau dia nggak ngelewatin lancar sampai tujuan emang negara bakal hancur kan enggak gitu? Jadi cuma mobil apa kita tahu apa putih nggak tahu punya siapa. Tapi yang maksudnya gini kan udah ada aturannya tuh bukan untuk kan untuk memperlancar lalu lintas yang ada di puncak. Nah kalau udah ada aturan buka tutup terus buat apa ada patwal? Kan dia tinggal datang ke buat berisik aja. Wih, totot. Ya. Di puncak emang ini trennya kalau hari Sabtu. Ini hari Sabtu berarti itu. Harusnya sih weekend kayaknya. Orang bawa Alphard kalau ke puncak kayaknya weekend dah. Iya sih, gua Rabu sih Ford Fiesta Rabu. Tapi ini sampai masuk ke selokan loh. Tersenggol besi engine, guard motor patwal. Oh gila kasihan banget. Jahat banget sih. Nah ini kan juga adab kan Pak? Iya betul. Adab nih, adab berkendara. Nah gue tuh bingung sama pemerintah nih. Enggak, ini bukan adab Juk, gak ada hubungannya sama adab ini. Gak ada hubungannya sama adab. Ya udah ini Enggak, jadi gue sebel aja kayak pemerintah nih mikir apa sih penjualan mobil motor tuh gak ditahan. Pertama, transportasi umum tidak dimaksimalkan. Bisnis otomotif berarti emang harusnya ada pembatasan. Ada pembatasan, betul. Ya. Kalau emang kondisi
kondisi jalanan tidak memumpuni untuk volume mobil yang segitu. Atau modelnya kayak di luar negeri, ada yang usia kendaraan di atas 10 tahun dan nggak boleh beredar. Gitu. Tapi balik lagi gitu, gua ke Jepang lagi, mampus gue bandingin sama Jepang. Di Jepang tuh bener-bener kagak ada motor, Pak. Nggak ada motor, mobil juga dipersulit. Betul, soalnya dijualnya ke kita. Ya makanya duitnya banyak memang dia. Politik dumping Jepang mah. Ya. Semuanya emang dijual keluar. Betul. Tapi kan di sisi lain kan kalau mobil masuk ke Indonesia ada beberapa part potongan-potongan renyah itu loh. Gue yakin itu makanya nggak ditahan. Makanya SMK nggak lanjut kan. Ya intinya itu ada. Kalau ngomongin kerjasama otomotif Indonesia sama Jepang itu udah dari tahun 80-an. Kijang. Gitu. Kerjasama sama Jepang. Intinya peristiwa Malari itu adalah akibat Malari. Peristiwa pemberontakan Malari itu tahun 80-an itu akibat dari perjanjian otomotif, perjanjian ekonomi antara Jepang dan Indonesia. Intinya gitu. Kenapa berontak? Kayaknya industri ekonomi kita waktu itu emang mungkin berusaha untuk diakuisisi oleh Jepang gitu loh. Gitu loh. Jadi emang banyak perjanjian-perjanjian ekonomi yang kemudian disepakati dengan Jepang. Nah, sepertinya emang banyak ya menguntungkan Jepang. Masyarakat kita yang tidak setuju. Oke. Makanya terjadilah pemberontakan. Waktu itu ya tahun 80-an lumayan ramai, Malari itu lumayan ramai. Tapi nanti gua sih sebenarnya nggak begitu detail ya soal perjanjian Malari itu ya. Yang jelas ini datanya nih. Tuh. Malari ngedit tuh. Malapetaka 15 Januari demonstrasi mahasiswa terjadi. Oh, sorry, gue bukan 80-an malahan. Ternyata tahun 70-an. Dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuya yang dianggap sebagai simbol modal asing yang merugikan rakyat Indonesia. Jadi banyak yang gak setuju lah pokoknya terhadap investasi Jepang pada saat itu. Cuman emang gak diperhatiin ya sejak era tahun 70-an itu, dulu kan Indonesia itu dipenuhi oleh motor-motor Eropa tahu, Vespa. Oh iya, setuju. Habis 70-an itu, masuklah motor-motor Jepang, Honda, Yamaha, Suzuki. Jadi setelah masuknya investasi asing dari Jepang itu, peristiwa itu. Itu yang bikin makanya lo sekarang ya tahu Jepang udah begitu ya karena dia udah nyiapin buang kendaraan bermotornya ke kita jauh-jauh hari. Udah bosen. Nggak ada jauh-jauh hari dia udah tahu mau buang kemana. Jadi dia udah nyiapin. Di beberapa puluh tahun yang akan datang mereka udah punya tuh perencanaan skema transportasi umum. Nah tapi kan mereka punya kekuatan industri nih kan nggak mungkin kalau kemudian itu tidak dijual kemana ke kita. Iya, jadi terima kasih orang Indonesia kamu telah membangun stasiun. Gua jujur aja kalau mau ngomongin soal majunya Jepang dan lo bandingin sama Indonesia, gue akan men-challenge bahwa Jepang juga yang bikin kita hancur. Iya sih, masuk akal sih. Ini gue tercerahkan nih kayak gini. Jadi dia buang sampahnya di kita, kita disuruh produksi sebanyak-banyak, konsumsi sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa bikin rapi di negaranya. Duitnya dipakai sama mereka kan. Itu berat lagi. Itu paradoks tuh. Iya kan? Paradoks tuh. Jadi gue kalau orang begitu bangga sama peradaban yang terjadi di Jepang gitu ya. Ya latar belakangnya tuh pun sebenarnya kita juga bagian dari yang kemudian membantu Jepang jadi rapi. Iya, setuju gue. Nah, itu gue setuju. Gue nggak bantah. Ampun. Nah, tapi kalau ngomongin adab, biar gimana pun juga, gue rasa itu dasar. Iya. Dasar mau dalam bentuk apapun ya, dalam keadaan dan kondisi negara semerawut apapun, kalau basic adabnya bener, kayaknya bener-bener aja deh. Maksudnya gini, kalau emang pada akhirnya kita dipaksa untuk mengkonsumsi otomotif dari Jepang sebanyak-banyaknya gitu, tapi kalau ngomongin tahanan awalnya ya lo tetap gak bisa. Kalau lo ternyata belum punya kedewasaan berada di kendaraan bermotor, lo jangan beli motornya. Betul. Gitu. Artinya kan
resistensinya tetap harus ada gitu loh. Sekarang nih buktinya nih ya, karena saking kita udah terbiasa tidak punya resistensi terhadap itu. Sorry, resistensi itu seperti apa penggambaran kita sederhananya? nggak punya pertahanan gitu. Oke. Jadi kredit motor murah, siapapun bisa beli. Oh iya, betul. Kita nggak mikir bahwa kita tuh belum siap punya adab berkendaraan bermotor, yang penting beli aja dulu. Itu nggak berarti kan nggak ada resistensinya, nggak ada pertahanannya gitu. Lo tau gak sekarang yang terjadi apa? Setelah motor, sepeda listrik anak SD udah bawa dan pakai di jalan raya. Ah iya tuh. Itu juga menurut gue mengkhawatirkan. Ganggu juga, gue pernah nabrak. Karena mereka kan nggak tahu adabnya apakah harus di kiri, Iya. Kecepatan berapa lo harus di mana? Walaupun ada limiternya kan, emang biasanya kan kalau sepeda listrik gitu ya. Tapi kan mereka nggak bisa sen kanan pada saat membelok kanan. Ada pak, kecil. Bener kecil pak. Loh bukan sepeda listrik kali, itu motor listrik kali. Enggak, sepeda listrik. Masa sih ada sen? Beneran ada sepeda listrik. Ada sen kecil banget dia. Cuman gue tetap nggak kelihatan. Gue naik motor kenceng, gue ngerem sejadi-jadinya tuh. Terus kan mereka sepeda itu kan biasanya ngambilnya kiri ya, karena mereka nggak bisa cepat. Betul. Ini sebrengsek. Mau langsung belok kanan kan? Nyebrang jadinya harusnya. Maksudnya jangan naik sepeda, tapi benar-benar seperti orang jalan kaki nyebrang harusnya. Betul, maksud gue. Nah gitu. Itu gue kesel itu, dia gunting jalan. Nah, jadi gue lagi ngebut gini, dia gunting jalan, buset. Itu gue rem. Jadi motor gue hancur, nggak apa-apa dah. Gitu. Hancur tipis gitu, Supra gue. Cuman badan gue masih sehat lah. Pokoknya gue cuman ngerem sampai gue jatuhin motor. Ibu kenapa bu? Aman bu, aman. Terus anaknya nangis kan. Ya aman. Dan lu jadinya lo yang ngerasa bersalah ya? Iya, jadi gue ngerasa bersalah. Yang parahnya nih pak, ini gue nggak tahu nih sikap orang miskin kayak gimana ya. Gue bilang kan, ya udah anaknya ada luka nggak? Oh nggak ada. Gue takut keseleo anaknya, kan dia ada bayi kan. Dia nangis, gue pegang-pegang kakinya. Kan kalau misalkan memang keseleo, dipegang dikit merintih kan dia. Pegang, oh aman ini. Ya udah. Pegang-pegang jadi air. Malah enak, malah nikmatin. Anaknya umur 3 atau 4 gitu. Nah terus ya udah gue kasih aja. Ya udah ini kalau ada luka, ini gue ada, saya ada pegangan nih buat ibu. Gue kasih 50.000. Wow ini mah urut mah 100.000. Gue ambil lagi gocapnya. Kebaikan saya ditolak. Ya udah saya cabut ya. Semoga sehat semua. Maksud gue kalau gue udah niat baik ya terima. Ini kan juga kesalahan lu anjir. Nah, karena dia nggak tahu dia salah berarti. Iya itu kan? Dia maksudnya adab itu kan yang kemudian ngasih tahu lo bahwa ini benar atau salah. Lo jadinya punya itu loh, punya koridor pemahaman gitu. Emang salah gitu. Gak ada ceritanya bahwa kemudian mentang-mentang lo menggunakan sepeda listrik di jalan raya seolah-olah lo memiliki hak lebih. Ya, atau setara. Karena lo seorang ibu-ibu. Nggak, gini. Gue paham kemana larinya. Gini, kan ada adabnya Rasul nih. Kita kan nggak boleh nyalip kalau ada orang tua di depan. Iya. Itu kan adabnya ya. Adabnya nih. Kalau jalan kaki. Kalau udah ada kendaraan bermotor gitu. Udah nggak ada umur. Itu udah nggak ada. Udah nggak ada umur. Gender nggak berlaku. Nggak ada tuh kendaraan perempuan, kendaraan laki-laki. Nggak ada. Parkiran ada. Parkiran bisa. Ini kan di jalan raya. Iya betul. Nggak kemudian ketika yang mengemudi itu adalah perempuan yang sudah berusia tua, misalnya udah nenek-nenek gitu. Terus kemudian dia jalan di sebelah kiri, kita nggak boleh nyalip, itu nggak bisa. Iya. Nggak ada. Jadi aturan jalan raya itu beda gitu. Betul. Nah, yang nentuin itu kan adab kita untuk tahu bahwa berkendaraan di jalan raya itu kesadarannya harusnya seperti apa, aturannya apa aja sih gitu loh. Batasan-batasannya apa aja gitu loh. Nah ini yang repot nih, seolah-olah disamain sama kayak jalan kaki. Atau bahkan nggak sopan kamu. Kurang ajar kamu. Tahu-tahu nyanyi. Sebel banget gue itu. Orang yang sen kiri tapi ngasih kanan. ya kan lo nggak mungkin kan tiba-tiba aduh orang tua lagi di tol gitu dia lari 60 mau nyalip
Permisi Bu, Iya, kan? monggo. Terus ada papel, Mas. Iya nggak bisa. Tahu dari mana? Mobilnya jenggotan. Gak gitu. Mobilnya ubanan. Gak mungkin. Balik lagi ke Jepang. Gue karena gue suka banget ke Jepang. Jadi tuh orang yang nyebrang itu kan ada lampu merahnya kan. Nah, lampu merah. Ini udah merah nih. Jalanan kosong Pak. Tetap ditunggu. Tetap ya udah main HP dulu sampai hijau baru nyebrang. Oh. Kalau kita kan enggak kan. Kita kan hajar bleh gitu. Bahkan udah merah pun tetap nyebrang gitu. Nah kalau di Jepang enggak. Itu yang gue ngerasa lebih menghargai. Terus juga kendaraan nih, mau mobil, mau Jadi motor. udah selesai nyebrang nih orang. Ini masih merah. Ya kan? Kan kalau kita biasanya udah selesai nyebrang ya udah lewat aja. Iya. Gitu kan, ya. Ini masih merah ya udah merah. Bahkan pejalan kaki itu nilainya lebih tinggi daripada pengendara mobil. Misalkan ini orang nyebrang nih. Lu bisa dong ngerjain matematika sambil jalan kaki. Bisa, betul. Naik mobil susah kan. Mobil susah. Tinggi gua nih. Bukan ke situ. Mau ujian nih, gue jalan kaki ya ngerjainnya lebih tinggi daripada Enggak gitu. Mobil. Terus orang nyebrang nih. Nah sebetulnya nih lampu udah merah nih buat nyebrang. Lampu hijau buat mobil. Tapi mobil tetap nunggu. Oh ya udah. Enggak. Ya. Oh, walaupun lo udah hijau tapi ada yang mau nyebrang nih, ditungguin ya? Ditungguin. Oh, ngerti. Terus tidak. Itu sebenarnya juga adab tuh. Karena kan sebenarnya kan kalau ngomongin aturan dia berhak buat jalan. Betul. Ya kan? Tapi ini kan lebih ke keselamatan dan lain sebagainya. Terus juga 9 hari gue di Jepang nggak pernah denger klakson. Rusak. jadi tenang di sana, tenang gitu. Emang udah dicopot-copotin. Emang ada yang maling klakson. Kalau mau beli mobil di Jepang ya ada harga-harganya tuh. Misalnya 300 juta full. Ada yang ngambil 250 juta tanpa klakson. Betul. Lebih murah. Mobil nggak boleh berisik. Nah HP harus berisik. HP Jepang tuh kalau motret tuh nggak bisa silent. Pasti cekrak gitu. Kenapa? Untuk menghindari lu paparazi sembarangan. Oh. Adab juga kan? Oh jadi kalau kita semua HP pasti bunyi cekrak, lu mau silent cekrak gitu. Yang di Jepang? Di Jepang. Oh pantesan. Ingat gak kalau kita misalnya dulu sebelum ada aturan Kominfo, kan kita kalau mau ngambil iPhone dari, kan ada 3 jenis nih. Jepang, Hong Kong, sama Singapura kan? Iya. iPhone-nya nih. Nah biasanya kita dari yang Jepang tuh nggak ada nggak bisa di silent. Nggak bisa di silent kameranya. Kameranya betul. Jadi kan ada yang foto saya cekrak. Ini nggak pakai saya. Ya kayak gitu-gitu. Kita sudahi julidnya. Nggak julid, cuman peduli aja sama Indonesia. Sama Indonesia. Keren. Kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin polisi Indonesia, kita ngomongin orang-orang yang kemudian mungkin perlu diperbaiki adabnya juga. Diperbaiki adab ya, betul. Ya, thank you semuanya.